Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sosiologi Pendidikan akan membahas mengenai isu permasalahan pendidikan di Indonesia. Sebelum membahas isu permasalahannya, kita harus tahu lebih dulu tentang pendidikan itu apa sih dan tujuannya itu apa, serta saya akan menjelaskan mengenai apa itu masalah makro dan masalah mikro. Pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup seseorang untuk kemajuan yang lebih baik. Pendidikan secara etimologi dalam bahasa Inggris disebut education, yang berasal dari bahasa Latin yaitu educatum, yang tersusun atas dua kata yaitu dan duco. Kata berarti sebuah perkembangan dari dalam keluar atau dari sedikit menjadi banyak, sementara duco berarti perkembangan. Hal ini secara etimologi berarti pendidikan menjadi berkembang atau pendidikan berarti proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah sebagai usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses perkembangan atau proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual agama, dan kepribadian serta akhlak mulia. Dari pendidikan itu sendiri adalah untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan dan mampu berkarya, mampu memenuhi kebutuhannya secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat dan berbudaya. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud permasalahan secara mikro dan permasalahan pendidikan di Indonesia secara makro. Jadi membahas permasalahan pendidikan di Indonesia ini terbagi menjadi dua bagian nih permasalahannya. Yang pertama adalah masalah mikro. Apa sih masalah mikro? Masalah mikro yaitu masalah yang timbul dalam komponen yang terdapat pada pendidikan itu sendiri sebagai suatu sistem atau berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Lalu ada juga masalah makro. Apa sih masalah makro? Masalah makro yaitu masalah yang muncul dalam pendidikan sebagai suatu sistem dengan sistem lainnya yang lebih luas, atau masalah yang berhubungan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan yang secara luas mempengaruhi proses pembelajaran dalam pendidikan. Nah, untuk mengetahui apa saja sih permasalahan makro dan permasalahan mikro di lingkungan atau di negara Indonesia itu sendiri, kita akan tahu lebih dalamnya kepada Sherly Rahmawati. Adapun masalah makro dan mikro dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama kita bahas yaitu masalah makro dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama, rendahnya kualitas guru di Indonesia. Keadaan guru di Indonesia sangat amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan yang kualifikasi. Sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah itu akan mempengaruhi tingkatnya kesejahteraan guru. Namun yang kedua, masalah kurang merata pendidikan. Belum meratanya pendidikan bagi warga negara merupakan masalah yang belum terselesaikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia juga saat ini belum dapat mengangkat kualitas hidup warga negara yang pada umumnya berkemampuan sedang atau rendah. Pendidikan mungkin baru dapat mengangkat mereka yang mempunyai kemampuan saja.
Kemudian yang ketiga, masalah efisiensi. Sistem pendidikan dikatakan efisien bila menggunakan segala sesuatu yang serba terbatas namun dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Pada hakikatnya, masalah efisiensi adalah masalah pengelolaan, terutama memanfaatkan sumber dana dan sumber daya yang ada. Hal ini juga nampak banyaknya murid yang drop out, anak yang belum memperoleh pendidikan, anak yang tinggal kelas, terbelakangan, dan penyandang cacat atau yang memiliki kemampuan yang cerdas. Namun yang keempat yaitu rendahnya kesejahteraan guru di Indonesia. Kesejahteraan sangat mempengaruhi loyalitas dan motivasi guru dalam pendidikan. Apabila kesejahteraan guru kurang, maka yang terjadi adalah guru yang di luar sekolah akan mencari atau melakukan pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang terakhir yaitu lemahnya sistem manajemen. Manajemen atau pengelolaan dalam pendidikan sangat diperlukan dan menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Apabila suatu negara memiliki sistem manajemen pendidikan yang baik, maka akan menghasilkan suatu pendidikan yang baik pula, dan begitupun sebaliknya. Kemudian yang kedua itu masalah mikro dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama, rendahnya kualitas sarana fisik di sekolah-sekolah. Banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang memiliki gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar yang rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, sementara laboratorium tidak berstandar, pemakaian teknologi informasi juga tidak memadai, dan lain sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan sendiri, memiliki laboratorium sendiri, dan lain sebagainya. Sehingga sarana dan prasarana yang kurang memadai tersebut akan membuat kualitas pendidikan sulit untuk maju dan meningkat. Karena sesungguhnya sarana dan prasarana yang memadai akan sangat berpengaruh dalam kualitas pendidikan. Namun yang kedua, rendahnya mutu proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan sangat mempengaruhi hasil dari pembelajaran itu sendiri. Permasalahan yang ada saat ini adalah semisalnya pendidikan Pancasila yang semestinya menghasilkan anak didik yang Pancasilais, namun realitanya muncul anak didik yang brutal. Pendidikan agama yang semestinya melahirkan anak didik yang agamis, namun hasilnya menghasilkan anak-anak bangsa yang tidak sesuai. Kemudian gagalnya mata pelajaran efektif atau moral kepribadian. Hal ini dapat terlihat dari sikap dan moral peserta didik yang ada. Para peserta didik hanya mementingkan aspek kognitif saja dan tidak memperdulikan sikap, kepribadian, dan moral mereka. Semua ini pada akhirnya malah akan membuat kerusakan bangsa kita. Yang terakhir yaitu rendahnya prestasi siswa. Dengan keadaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana solusi untuk memecahkan masalah makro dan mikro dalam pendidikan di Indonesia. Jadi, untuk mengatasi masalah makro dan mikro dalam pendidikan di Indonesia, secara garis besar ada dua solusi, antara lain solusi sistematik dan solusi teknis. Nah, dari segi solusi sistematik, yaitu solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Ya, seperti diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme, yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Maka solusi untuk masalah-masalah sistematik, khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan seperti rendahnya kualitas sarana fisik di sekolah-sekolah, akan sangat kurang efektif kita menerapkan sistem pendidikan Islam dalam atmosfer sistem ekonomi kapitalis yang kejam. Maka sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintahlah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan negara.
Nah, yang kedua yaitu solusi teknis. Solusi teknis ini yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka solusi untuk masalah-masalah teknis dapat dikembalikan dengan upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru misalnya di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi belajar siswa misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan dan sebagainya.